Jadi video tadi cuplikan-cuplikan keseruan aku nonton SS9 di Asia, ya di Asia BSD ya. Oke, seperti kalian tahu ya kan, aku dapat tiket yang emping ya kan. Jadi aku mau sharing perjuangan aku dapat tiket ini. Oke. Jadi yang pertama kan yang bawa itu adalah Mechima ya. Ya kita sebut aja Mechima, emang kenyataan Mechima gitu kan. Nah Mechima ini nge-upload tuh ya kan bahwasanya jualan tiket tanggal sekian jam sekian gitu kan. Nah aku tuh emang dari awal emang kan udah banget suka K-pop ya dari 2010, dan udah sering banget nonton konser gitu kan. Nonton konser udah hampir 10 kali lebih lah istilah nonton konser yang di Indo gitu kan. Nah abis itu kan sering war ya. Nah sering war itu kemarin tuh PR banget warnya. Biasa aku tuh selalu kalau war tuh selalu dapat gitu, jadi nggak pernah, jarang, bahkan nggak pernah deh kayak kalau aku war tuh nggak dapat. Nah kemarin itu pas SS9 ini war kan tuh ya nggak sih, war buka jam 2 siang, udah jam 2 siang dibuka. Habis itu sempat masuk ke ke dalam webnya itu, tapi crash ya kan, karena aku salah salah milih tiket. Jadi aku kirain aku satu ID bisa 4 tiket, ternyata cuma bisa 2 gitu kan. Aku salah di situ. Udah aku back lagi, terus pas masuk lagi udah crash, udah sold out semuanya dalam waktu 15 menit apa 5 menit juga aku lupa. Aku sampai amazing, gila 15 menit udah sold out cuy. Dan kan biasa kan kalau misalkan kayak pembelian tiket gitu kan, entah di tiket.com entah dibeli kayak biasa tuh kalau kalian di flash kayak gitu ada batas pembayaran gitu loh. Kalau misalkan 10 menit 15 menit, tapi biasanya maksimal 1 jam gitu kan. Kalau dalam 1 jam itu tiket nggak dibayar, ya balik lagi ke asal semula gitu, jadi ada lagi tuh tiket gitu kan. Nah akhirnya aku tuh berusaha buat masih kekeh buat, dan aku dari awal emang pas ngeliat mapnya, seat plan-nya itu pink gitu, karena aku tuh dari dulu tuh suka banget sama pink gitu. Kenapa? Karena pink itu kan tengah-tengah ya, jadi bisa ke main stage, ke panggung utamanya ataupun panggung yang tengah gitu. Sedangkan kalau kita milih yang blue, harganya sama satu, emang enak, tinggal pandangan lurus ke depan gitu. Tapi apesnya kalau kamu dapat belakang itu tuh udah nggak bisa kelihatan apapun. Maksudnya kelihatan ya, masih tetap kelihatan dibanding yang green di belakang ya, masih kelihatan, tapi kayak nyesel aja gitu kalau misalkan di main stage depannya itu kalian nggak dapat gitu. Jadi aku selalu nonton setiap yang festival itu pas yang pink, yang paling depan. Dan ya meskipun agak miring ya nontonnya kan gitu-gitu kan, setuju kan, sitting ya, kita semua sit kan, maklum remaja jompo daripada jompo gitu kan. Jadi kita duduk nih gitu kan. Oke, balik lagi ke tiket tadi ya. Abis itu kan aku ngincernya pink gitu kan, pink nggak bener-bener udah. Dan akhirnya begadang dong gitu kan. Aku alarm tuh sampai jam 12 sampai jam 5 pagi tuh aku alarm terus. Jadi laptop tuh aku nyalain, terus aku tidur, terus lewat 1 jam aku bangun lagi, aku refresh lagi, nggak kebuka sampai detik terakhir. Dan aku akhirnya memutuskan aku akan beli tiket OTS gitu. Jadi dan aku tuh no calo istilah gitu. Kenapa? Nggak, bukan no calo ya, aku anti banget sama yang jual di Twitter gitu. Apalagi kayak gini gitu, lagi hektik kayak gini, biasanya rawan yang namanya penipuan gitu kan. Dan karena juga aku pernah jadi korban penipuan gitu, jadi udah agak traumatik tentang kayak gitu-gitu. Jadi semenjak itu belajar buat enggak nggak beli di Twitter gitu, nggak beli di Twitter pas hamin jauh gitu ya. Nah terus akhirnya datanglah ke venue tadi pagi gitu kan. Nah gosipnya malamnya itu di Twitter bilang bahwasannya ada tiket OTS khusus pink gitu. Sebenarnya kita udah mikir sih kalau misalkan si tiket ini pasti ada permainan lah istilahnya gitu. Aku nggak ngerti, pokoknya permainan deh, entah permainan marketing entah permainan apa gitu. Jadi kemarin sih ada beberapa orang yang bilang bahwasanya tiket pink ini masih dibuka tapi khusus maksimal member gitu kan. Ya udah akhirnya ya udahlah, kita kuatan nih, kuatan Meshima atau Elf gitu kan. Kalau Elf itu sendiri kita tuh pandangan karena udah tuir ya nggak sih, dari SS4 5 6 7 8 9 gitu kan. 7 bahkan 2 kali kan, 7 sama 7S gitu. Udah keseringan nonton konser jadi udah apal gitu loh. Jadi ya entah marketing kayak gimana, entah gimana jadi kita kayak coba kuat mana nih, Meshima apa Elf gitu kan. Akhirnya para Elf tuh tetap beberapa elf yang masih kekeh nungguin pink gitu loh.
ya kan. Akhirnya datang malam semalam itu ada yang bilang tiket OTS bakal dibuka di hari H gitu kan. Akhirnya tadi pagi kan aku ngevlog itu, aku jam setengah 7 udah nyampe venue, dan aku nanya Pak Satpamnya, Pak Satpam nggak ngerti apa-apa gitu kan. Terus akhirnya ya udah, segala drama udah stay di situ, berharap ada OTS udah gitu. Tak, kalian tahu nggak, akhirnya kan aku nyoba. Biasa tuh aku mentok tuh pasti nanya ke bapak-bapak calo yang ada di situ gitu kan, karena kan suka agak ada banyak ke bapak-bapak calo ya, meskipun agak rese sih bapaknya. Kadang kalau misalnya kita udah nanya tuh kayak kita dicecet terus gitu, kayak Mbak ini tiket ini nih gitu loh. Dan kita tuh kita maunya pink, aku sama teman aku berdua gitu kan. Terus abis itu udah sama bapaknya nih, aku udah nemu gitu kan, bapaknya bilang pink ya Mbak, pink masih 3,5. Gila, gila, bayangin kalian, harga asli 28 dijual 35. Bahkan di jam itu kan aku datang jam 7-an ya enggak sih? Di jam 10 atau jam 11 itu harga pil udah mencapai 3,7. Bayangin. Aduh, terus akhirnya kan aku ke tempat penjualan tiket tuh ya. Habis aku di penjualan tiket ternyata ada kayak aku juga nih. Jadi kalau misalkan kalian di venue itu jangan malu deh, pokoknya banyak bertanya, tanya aja SKS. Apalagi kan kita sesama fans ya nggak sih, meskipun kita nggak kenal nih, atau misalkan kalian nonton sendirian itu nggak apa-apa gitu ya, udah kenalan aja sama mbak-mbak ya SKS. Jadi orang kan sama kan, kita sama fans ya pasti nyambung lah istilah gitu kan. Ya udah tuh aku SKS sama mbak yang di ini ya, Mbak bukannya Mbak OTS ya? Iya nih Mbak, saya OTS gitu kan. Udah dapetnya Mbak tiketnya. Ternyata si mbaknya di refresh terus tuh tiket.com-nya, akhirnya bisa dapat blue dia. Akhirnya aku coba dong caranya, terus aku refresh terus pink. Akhirnya alhamdulillah aku dapat tiket pink dengan harga normal di tiket.com. Setelah perjuangan panjang ya kan, dengan ditutup dengan happy ending yang sangat membahagiakan gitu. Itu aja sih, cuma sharing kayak gitu, cuman sharing unek-unek istilahnya, atau misalkan sharing buat teman-teman yang mau ngewar tiket selanjutnya gitu ya. Caranya kayak gitu. Kalau jadi kuat-kuatan, dan satu poinnya adalah sabar gitu ya, sabar. Dan tahu nggak Kak, jadi akhirnya kan aku kan berdua sama temen aku ya, ternyata yang di tiket.com itu nggak bisa beli dua, jadi hanya bisa beli satu gitu kan. Akhirnya aku beli satu dong. Nah temen aku kan belum dapet tiket nih, sampai di jam 11 dia udah hopeless, aku dapet tiket jam 10. Akhirnya coba tadi kan sebenarnya aku agak anti kan nyari di Twitter gitu, karena takut scam gitu kan, takut penipuan. Akhirnya di hari H itu aku cari di Twitter dengan hashtagnya SS9 in Jakarta gitu kan. Nah abis itu ternyata banyak yang masih ada beberapa orang yang jual, terus akhirnya aku DM ya kan. Terus akhirnya aku dapet dengan harga 2,4, harga aslinya tuh 2,8 sekian ya kan. Tapi mbaknya ternyata dapat tiket gratis dari kantornya gitu kan. Terus akhirnya dia jual harga murah. Dan enaknya lagi ternyata itu dia punya 2 tiket berdampingan, jadi tukeran. Jadi tiketnya aku kasih mbaknya, aku pakai punya mbaknya, biar aku sama temanku jadi dampingan, jadi kita sampingan gitu. Pokoknya itu deh intinya. Kalau kalian mau nonton konser ya, apalagi konser yang jadi impian kalian, yang bener-bener kayak wah akhirnya gue ketemu idola gue gitu kan. Poin yang pertama adalah banyakin, kalau misalkan idola kalian belum datang, banyakin tabungan aja dulu, tabungin banyakin aja gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan tiba-tiba jeder ya kan, tiba-tiba jeder apa, artis kalian mau kesini duit kagak ada gimana ya kan. Jadi harus perbanyak tabungan kalian, itu yang pertama. Yang kedua, jangan panik gitu kan, jangan panik buyer. Pokoknya kalau misalkan seandainya ada just tip yang minta buat full payment, atau misalkan biaya just tipnya itu nggak masuk akal, itu kalian sabar-sabar aja dulu gitu ya. Itu poinnya. Yang ketiga, masih banyak kok OTS. Seandainya nih ya, seandainya logikanya gitu kan, kalau si mbaknya yang jual tiket just tip itu sampai hari H nggak ada yang beli, pasti kan dia bingung tuh ya kan. Atau misalkan bisa diturunin harganya, ataupun ya naik tapi tipis lah gitu. Jadi gitu sih saran aku. Oke, nah kalau kalian yang mau just tip, para idol ya, para K-popers yang mau just tip, bisa ke toko aku.
Ya kan, bisa kalian lihat atau kalian DM ke aku @nunakistore gitu kan. Aku sebenarnya open just tip kalau misalkan seandainya artis yang dibawa itu nggak aku idolain gitu, jadi B aja gitu ya gitu. Jadi mungkin sampai di sini sharing perjalanan cerita kita war tiket yang cukup drama meskipun diakhiri dengan happy ending tuh ya. Sampai jumpa di pertemuan dan video aku selanjutnya. Kira-kira besok video apa lagi ya? Sepertinya nih kita akan ngevlog tentang SM Town in Jakarta. Tungguin aja, oke? Bye semuanya.